Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Halo dulur Fitka Channel. Mudah-mudahan Anda semua selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa, dimanapun berada, dimudah lancarkan rezekinya, aktivitasnya, dan juga diberikan umur yang panjang, berkah barokah. Amin. Di video kali ini saya akan membahas mengenai ciri-ciri orang pilihan ya, yang diwarisi ilmu kebatinan. Nah, apakah yang Anda rasakan sama seperti yang akan saya sampaikan? Monggo disimak. Mudah-mudahan informasi ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan bagi kita semua. Wilujeng rahayu, sugeng midhangetaken. Orang yang memiliki ilmu kebatinan atau mewarisi ilmu kebatinan itu bisa dilihat secara mata biasa ya, artinya tidak harus secara supranatural dengan ciri-ciri yang akan saya sampaikan ini. Dan ini bisa dikatakan adalah orang pilihan karena tidak semua orang ya memiliki ilmu kebatinan. Nah, ilmu kebatinan itu bisa berasal dari leluhurnya ya, warisan leluhurnya, ataupun dari lelakunya, atau bisa juga dari tiban. Jika dari leluhurnya itu sudah otomatis turun temurun ya, dimana ilmu kebatinan tersebut biasanya diwariskan pada keturunannya yang memiliki kemampuan sama ya, energi yang sama, yang selaras dengan ilmu kebatinan leluhurnya. Kemudian jika dari lelakunya, itu berarti seseorang tersebut rajin sekali wiritan, kemudian zikir, ataupun untuk agama lain itu biasanya meditasi, nyambung kiroso ya, ataupun mendapatkan karomah dari Tuhan, yang mana dia memiliki kelebihan tanpa dia kadang-kadang tanpa dia meminta ya. Memang lelakunya dia yang taat sekali mendekatkan diri kepada Tuhan sehingga dia diberikan kelebihan. Kemudian kalau dari tiban itu biasanya disukai dari kodam tertentu yang memiliki kesamaan dari karakter, kemudian dari energi yang sama, lalu ikut ke orang tersebut sehingga orang tersebut tanpa belajar, tanpa menyadari dia memiliki ilmu kebatinan. Tiban itu juga bisa dari pemberian seseorang ya. Anda dikasih ilmu atau benda ya, ataupun pusaka yang mana itu nanti bisa menyambungkan rasa dengan Anda sehingga Anda memiliki ilmu kebatinan. Nah, jadi tiban itu bisa dari kodam yang menyukai Anda ikut sendiri atau bisa dikasih. Lalu bagaimana kita mengetahui ciri-ciri seseorang tersebut adalah orang pilihan pewaris ilmu kebatinan? Nah, berikut ini ya ciri-cirinya. Yang pertama, seseorang tersebut itu biasanya mimpinya dan ucapannya itu menjadi nyata ya. Jadi apa yang menjadi mimpinya lalu diucapkannya dalam jangka waktu yang tidak begitu lama ya, ataupun tepat di waktu yang dia sebutkan itu akan terjadi. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seseorang tersebut itu bisa melihat dan merasakan makhluk gaib. Itu sudah pasti ya, karena dirinya dan energinya itu sudah bersambungan dengan hal-hal gaib atau alam gaib, sehingga dia bisa merasakan dan melihat kehadiran makhluk gaib di sekitarnya. Yang ketiga, seseorang tersebut bisa mendeteksi aura ataupun energi yang ada di sekitarnya. Biasanya ketika dia menemukan energi-energi yang negatif, itu akan seperti mual ataupun muntah ya. Badannya itu langsung tidak enak rasanya, seperti panas. Jadi ketika kita melihat seseorang yang dimanapun diajak kemanapun ya, kok dia merasakan seperti itu, hawa seperti itu, dia itu berarti memiliki ilmu kebatinan walaupun dia kadang-kadang tidak menyadarinya. Itu ciri yang ketiga. Kemudian yang keempat,
tatapan ataupun sorotan matanya itu tajam. Itu disebabkan karena ada aliran energi yang kuat dalam dirinya ya, batinnya, yang dialirkan lewat matanya. Sehingga ketika dia menatap seseorang atau menatap apapun itu seperti fokus tajam. Itu karena aliran energinya itu ya lewat matanya. Kemudian yang kelima, ini biasanya seseorang tersebut bicaranya sanepan ya, karena dia ini tahu kejadian sesuatu sebelum terjadi, tapi bicaranya itu tidak jelas. Sanepan itu seperti perumpamaan, misalkan hanya ngasih tahu, jangan ke sana, besok jangan ke sana, Anda jangan ini ya, hari ini di rumah saja. Biasanya hanya seperti itu. Jadi dia tidak menjelaskan secara detailnya. Dikarenakan dia itu sebenarnya tidak mau mendahului kehendak ya, gak gelem disii kerso, sehingga hanya ngasih taunya itu berupa larangan seperti peringatan saja gitu, tidak menjelaskan secara detailnya. Itu biasanya orang yang memiliki kebatinan kuat itu ngomongnya kayak gitu, hanya saja jangan, sebaiknya tidak dulu, begitu ya. Kemudian yang keenam, ini biasanya seseorang tersebut itu suka menyepi dan memiliki kebiasaan aneh. Nah, ini dikarenakan karena dia itu ingin lebih dekat dengan alam, dan juga dia itu bisa merasakan energi yang ada di sekitarnya atau di mana tempat yang dia datangi, sehingga dia lebih suka dengan kesendirian, istilahnya sepi lah, tempat sepi. Ini juga dilakukan untuk mengasah kebatinannya ya, supaya kuat, dia lebih seperti menyatu dengan alam, bisa lebih mengerti lagi. Memang hawanya orang kalau memiliki kebatinan yang kuat biasanya seperti itu, dia malah justru menghindari sesuatu yang ramai, tempat-tempat ramai. Dia lebih tenang, menyepi, menyendiri, seperti itu. Dan yang ketujuh, ini adalah dia memiliki aura pemikat alami ya, dimana dia ini banyak yang menyukai, mengasihi, segan, menghormati gitu ya. Tidak hanya manusia, kadang binatang pun dengannya itu kayak yang lulut begitu ya. Ini karena apa? Dia itu batinnya itu seperti bisa menyesuaikan dengan sekitarnya, sehingga energi-energi yang ada di sekitarnya itu sudah nyambung dengan dia, sehingga dimanapun dia berada pasti orang biasanya itu menyukainya. Pokoknya berbeda ya, kalau dipandang itu berbeda, tidak seperti yang lainnya. Tidak harus paras wajahnya ini tampan ataupun cantik ya, tapi memang auranya itu nyeneng nih lek disawang itu. Seperti orang yang bijaksana, tapi juga seperti orang yang misterius juga, kadang juga humble juga, tidak bisa ditebak. Tapi mereka ini memang memiliki aura yang memikat alami. Jadi itu tadi dulur ciri-ciri orang pilihan pewaris ilmu kebatinan. Kenapa saya sebut sebagai orang pilihan? Karena tidak semua orang seperti itu ya, dan Anda bisa mengetahuinya melalui ciri-ciri yang saya sampaikan tadi. Barangkali itu terjadi pada diri Anda sendiri dan Anda mungkin tidak menyadarinya. Baik dulur, mudah-mudahan bisa diambil sisi positifnya ya apa yang saya sampaikan ini, dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan saya. Saya Fitri Ika, salam rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.